FM. Informatif, inspiratif. 96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali dalam, ini couplingnya adalah Dialog Solusi SDM, ya, couplingnya teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, yang ternyata dalam sesi ini teman-teman sedang pada sibuk, tapi memberikan saya pekerjaan yang tidak mudah untuk mewawancara para tokoh-tokoh, ya. Saya bilang tokoh-tokoh karena 3 narasumber saya luar biasa semuanya. Dan talk show ini ideal, kenapa? Karena mewakili ini yang selama ini kita selalu singgung-singgung di forum Jumatan kita bersama Prof. Bibi dan Pak Ponco, ABG. Apa itu ABG? A-nya adalah akademisi, ada Pak Rektor, kemudian B-nya birokrasi, ada Pak Kadisnaker Trans Jawa Timur, kemudian bisnisnya itu ada Pak Duken Hendrawanto, dan ini sudah sangat lengkap. Hari ini kita juga akan membahas tentang bagaimana menyiapkan SDM mandiri dan sejahtera. Tadi saya sudah diiming-iming di awal oleh Pak Himawan, Pak Kadis, bahwa Kadisnaker Trans ini sudah punya banyak program-program pelatihan yang bahkan Pak Rektor saja tertarik untuk kapan-kapan mau datang katanya. Apalagi kami yang dari media begitu ya. Saya undang nanti Pak. Tapi saya izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber saya yang luar biasa. Saya awali dari yang paling saya kenal karena sudah pernah datang begitu ya. Pak Duken Hendrawanto, beliau hari ini bajunya banyak, tapi hari ini yang dipakai bajunya adalah Ketua PMSM DPD Jawa Timur. Ya, selamat panggilan pagi. Ya, akrabnya Pak Ken. Ya, pagi Pak Adi. Ya, pagi. Selamat pagi pendengar sahabat Merkuri Pak. Sahabat Merkuri FM yang dimanapun semuanya berada. Baik, Pak Ken sehat-sehat? Sehat-sehat Mas Adi. Ya, syukurlah kalau begitu. Dan nanti saya juga ingin cerita sedikit PMSM seperti apa kegiatan-kegiatannya begitu ya. Baik, ya. Kemudian ada Pak Rektor Dr. Insinyur Beni Lianto MMBAT. Pak Rektor, apa kabar Pak Beni? Kabar baik Pak Aldi. Sehat selalu ya? Sangat sehat. Semangat ya. Kasih. Ubaya so far so good? So far so good. Oke, Pak Rektor kita ini ngomongnya beda sama Rektor sebelumnya Prof. Bibi ya. Kalau Prof. Bibi karena sudah kenal, saya agak jaim-jaim sedikit sama beliau ini begitu ya. Oke, baik. Kemudian ini yang tidak kalah menariknya juga ada Dr. Himawan S. Subagio SAMH. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pak Himawan, sehat? Sugeng Enjang. Sehat Mas Adi. Alhamdulillah. Syukur. Wong kebiasaannya ngowes ya pasti sehat ya. Iya. Kapan-kapan diajak yo. Siap. Oke. Matur nuwun sudah diundang Mas. Terima kasih juga matur nuwun sudah berkenan hadir Pak Rektor, Pak Kadisnaker Trans dan juga Pak Duken. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang menuju SDM mandiri dan sejahtera. Sebelum itu saya ingin openingnya itu menanyakan PMSM ini gerombolan. Nah, itu kan kata Pak Effendi Simbolon. Apakah ini kayak gerombolan aja, ini apa Pak PMSM ini? Baik, iya. PMSM itu adalah kepanjangan dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke. Jadi ini sebuah organisasi yang sekarang ini ada pusatnya memang di Jakarta, dan memang satu organisasi perkumpulan para HR ataupun pemerhati sumber daya manusia. Kita ada di Jakarta, kemudian udah ada di 8 provinsi. Jadi memang ini satu organisasi yang memang udah banyak di provinsi, ya, kemudian ada di beberapa kota kabupaten. Ya. Kalau di Jawa Timur sendiri kita ada selain di provinsi Jawa Timur, kemudian kita ada kota Surabaya, kemudian ada Kabupaten Pasuruan, kemudian satu lagi adalah di Malang Raya. Malang Raya ini karena meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi ini yang di Jawa Timur. PMSM sendiri ini ada kegiatannya adalah memang selama ini kita banyak kegiatan-kegiatan yang memang untuk menambah baik itu skill, kemampuan untuk pengelola sumber daya manusia. Rutin kita biasanya mengadakan kalau di Jawa Timur kita ada HR Meet and Talk, jadi di mana kita berkumpul di dalam satu wadah gitu, kemudian kita membahas beberapa topik-topik yang
yang sangat menarik di dunia sumber daya manusia. Oh, ini kegiatan rutinnya HR Meet and Talk ya Pak ya? HR Meeting. Per apa ini? Per bulan? Per kita biasanya setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Dan kebetulan nanti untuk di bulan September ini, ini ya, September ini kita ngadakan pada tanggal 24 September. 24 ya. Kebetulan ada di sebuah hotel di kota Surabaya. Narasumbernya nanti Pak Pambudi. Ya, narasumbernya adalah Pak Pambudi Sunarsianto. Beliau adalah direktur dari Bluebird di Indonesia. Human Resource Director ya. Direktur HR ya. Dan kebetulan juga beliau mantan ketua PMSM pusat ya. Ya, mantan ketua PMSM pusat. Oke, menarik. Tapi ini internal ya. Paket ya? Kita udah share ke beberapa komunitas juga, baik itu komunitas HR khususnya memang di Jawa Timur. Dan memang kita berharap bisa berkumpul antara 200 sampai 250 pemerhati sumber daya manusia. Oke, baik. Sukses untuk acaranya. Nanti boleh kami hadir ya? Oh, silakan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan adakan liputan untuk ketemu lagi sama bapak-bapak yang lain juga karena nanti akan ngumpul di kebetulan memang ada sponsor dari kegiatan kita tanggal 24 September nanti, salah satunya adalah Ubaya ya, jadi Universitas Surabaya, kampus multicultural ya. Gitu ya. Ya. Dulu di zaman Pak Beni mungkin atau masih di mana ketika saya masih mahasiswa itu Ubaya itu kan universitas banyak biaya ya. Kayak itu katanya. Tapi itu sudah dibentahkan oleh Prof Bibi dan juga Pak Ponco begitu. Tapi itu ya kegiatan-kegiatan PMSM ya. Dan salah satu yang paling dekat adalah HR Meet and Talk yang 24 ini. Ada beberapa kegiatan lain yaitu HR milenial. Jadi kita ini sebenarnya udah banyak HR atau HR muda-muda yang memang sekarang ini banyak konsentrasi. Memang terakhir ini kita ada kegiatan membimbing pekerja disabilitas. Berapa kali kita udah ngadakan kegiatan, terakhir di Malang, tapi sebelumnya kita juga ada kegiatan di gedung di Siola. Ini sebagai bentuk CSR ya? Para HR muda itu memberikan sebuah trik pembimbingan untuk beberapa pekerja disabilitas. Iya. Berapa anggota aktifnya kalau boleh tahu? Kalau yang di Jawa Timur ini kurang lebih ada 125 perusahaan HR lah. HR-nya ya. Ini anggotanya HR atau perusahaan sih? Rata-rata personal ya, lebih ke personal ya. Oke. Berarti ada satu perusahaan yang misalnya anggotanya ada 2 ikut, boleh? Boleh aja ada ya. Satu instansi itu sampai 4 orang. Gitu. 4 sampai 6 Oke, orang, baik. Dan itu rutin mereka hadir juga. Rutin ya. Ya, oke. Monggo nanti kita berbincang lagi untuk kalau dirasa perlu ada kegiatan rutin di talk show nanti kita akan gitu ya. Baik, saya ke Pak Rektor. Pak Rektor ikut menjadi support system juga untuk kegiatan yang tanggal 24 ya Pak Rektor ya? Ya, jadi bukan sponsor sih sebenarnya. Jadi kita bekerja. Kalau kampus tuh jadi sponsor rasanya kok agak gitu ya apa gitu ya. Support system aja lah ya. Biasanya kita disponsori. Jadi support system atau bekerja sama dengan PMSM karena kami mendapat semacam hibah ya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek untuk suatu program inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Ya. Bagaimana agar sumber daya manusia di Indonesia ini bisa menjadi lebih mandiri. Kalau dia mandiri bisa lebih sejahtera. Terutama di dalam mempersiapkan dan mendukung program pemerintah pasca pandemi. Iya. Itu program yang kami jalankan yang didukung oleh program hibah dari Kementerian Pendidikan. Jadi hibahnya dalam bentuk pelatihan ya? Hibahnya dalam bentuk pelatihan, tetapi juga selain itu kita diminta untuk mengembangkan semacam support system yang mencoba menghubungkan antara pencari kerja dengan yang membutuhkan pekerjaan. Oke. Nah, support system itu adalah sebuah support system yang menurut saya nanti sangat komprehensif karena cukup banyak
pihak yang terlibat. Ya, tidak hanya antara pencari kerja dengan yang membutuhkan pekerjaan, tetapi juga pihak pemerintah dalam hal ini Disnaker Trans dengan BLK-BLK-nya ikut bergabung untuk memberikan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan. Seperti itu. Jadi nanti akan tergabung di dalam semacam satu platform yang kita sebut dengan Sahabat Mandira. Mandira, Sahabat Mandira. Mandira itu adalah singkatan dari Mandiri dan Sejahtera. Tagline-nya itu adalah banyak sahabat, banyak peluang. Banyak sahabat, banyak peluang. Betul. Banyak sahabat, banyak rezeki. Nah, program ini sudah sampai di mana Pak Rektor? Nah, saat ini baru tahap ini rencana kita mau soft launching pada tanggal 24 itu. Oh, jadi nanti akan disampaikan ketika disampaikan. Kebetulan audiens acara hari Sabtu itu kan adalah para HR manager direktur, sehingga mereka termasuk salah satu pihak yang saya kira mesti bergabung ya di dalam support system ini. Jadi sewaktu-waktu mereka membutuhkan tenaga kerja yang talenta-talenta yang tepat, itu kira-kira kalau di dalam support system itu kan semua nanti sudah ada informasinya, sehingga dengan sangat mudah mereka bisa mendapatkan talenta-talenta yang cocok untuk perusahaan mereka. Ya, Pak Rektor, kalau boleh tahu akan berapa orang yang bisa disasar dari program hibah ini? Ini programnya setahun. Setahun sampai bulan Desember nanti. Sampai Desember ini ya. Itu akan menyasar berapa orang atau bisa menampung berapa? Ini kan bentuknya pelatihan untuk supaya mereka lebih ini ya. Iya. Jadi target kita dari pemerintah itu adalah akan terkumpul kurang lebih 1.000 sahabat. 1.000. Ya, 1.000 sahabat dari berbagai peran, baik pencari kerja, pihak perusahaan yang membutuhkan pekerja, termasuk para mentor. Jadi para mentor yang kira-kira ingin sharing keterampilan pengetahuannya kepada siapapun di dalam support system itu juga bisa bergabung. Oh, I see. Menarik ya. Ini saya pikir ini cuma hibah dalam bentuk pelatihan, nanti makanya bisa overlap dengan Disnaker Trans kalau itu ya. Tapi ini bukan ya. Ini adalah sebuah rumah begitu ya. Saya bayangkan. Dan pelatihannya ada, orang mau sharing-sharing boleh gitu ya. Betul. Jadi nanti ada semacam dua inovasi. Inovasi pertama itu kita sebut Rumah Mandira. Kemudian Sahabat Mandira. Rumah Mandira ini adalah semacam tempat di mana siapapun mereka jika ingin mendapatkan informasi pelatihan yang gratis, kemudian informasi tentang konsultasi, layanan konsultasi bisnis seperti itu kita buat satu tempat kita sebut Rumah Mandira. Rumah Mandira, oke. Seperti itu. Ya, tapi itu cuma namanya ya, nggak ada rumahnya bener ya. Apakah ada sekretariatnya? Apakah di kampus? Rencananya nanti akan ada. Ada ya? Ya, saat ini kita mengambil... Di kampus Pak Rektor? Tidak bisa di kampus ini. Tidak boleh di kampus. Harus di luar kampus. Harus di luar kampus. Nah, kita mengambil tempat di Maspion Square. Di situ sudah ada tempat ada Rumah Mandira. Rumah Mandira. Ya. Kalau Pak Aldi pernah dengar Rumah Perubahan dari Pak Renat? Ya. Nah, ini Rumah Mandira. Jadi ada sedikit berbeda peran. Berbeda peran tapi kurang lebihnya seperti itu ya. Betul. Seperti Rumah Perubahannya Pak Renat Kasali. Oke. Kalau Sahabat Mandira itu bisa di mana aja ya? Bisa di mana aja. Bentuknya adalah membership begitu ya. Kalau untuk sahabat. Mimpi kami itu adalah Sahabat Mandira ini nanti akan punya 1 juta sahabat yang bergabung di dalam platform tersebut. Ya. Nah, ini kan programnya cuma sampai Desember Pak Rektor. Kalau misalnya tadi mimpinya adalah 1 juta, ini akan oleh Ubaya akan terus dijalankan. Betul. Jadi hibah dari pemerintah ini kan tidak bisa berhenti. Dia harus secara berkelanjutan. Nah, jadi bisa kita mengusulkan hibah baru, bisa kita dikembangkan oleh Ubaya sendiri sebagai CSR-nya Ubaya. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat kalau di kampusnya, bukan CSR. Kalau CSR kan di perusahaan ya. Oke, pengabdian masyarakat. Oke, baik. Menarik juga ini untuk nanti kita kulik lebih jauh, tapi bukan di forum ini Pak Rektor. Baik.
izinkan saya juga untuk mendapatkan kontaknya, nanti kita akan mengundang Pak Beni, Pak Rektor. Siap, Pak Aldi. Sekarang saya ke wakil pemerintah ini. Pemerintah so far so good ya Pak ya? Selalu Disnaker baik. Trans selalu baik. Selalu baik. Pak, saya senangnya sama Pak Imawan itu selalu positif thinking gitu ya. Iya. Pak Imawan juga nanti akan menjadi salah satu support system untuk kegiatannya teman-teman PMSM ya? Jadi ya? gini, ini supaya ceritanya lebih lugas ya dari awal. Jadi saat kita ini menghadapi kesulitan bersama pasca COVID, kan pengangguran banyak. Tetapi tugas pemerintah kan tetap, ya visi misi buku Gubernur juga jelas bahwa menyediakan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Jadi ada inklusivisme gitu. Nah, dalam rangka itu tugas kita sekarang harus mapping angkatan kerja dan tantangannya. Dan kita tahu bahwa banyak angkatan kerja kita ini yang dari luar harus pulang karena ada COVID. Kemudian yang dari dalam nggak bisa pergi karena di luar tutup. Sementara kondisi tantangan COVID itu menyebabkan beberapa kegiatan usaha harus membuat pekerja laid off, dirumahkan. Kemudian yang harus ada di PHK. Ini kan problem luar biasa. Sementara bonus demografinya ini naik terus, Mas. Terus ini ya. Angkatan SMA, SMK ini luar biasa. Nah, bertemulah kami ya Pak Beni dengan saya, kemudian Pak Im, gimana kalau kita kerja sama? Oh, saya senang. Mengapa begitu? Karena duit pemerintah itu cekak, Mas. Nggak ngomong cepet ya cekak lah. Cekak ya. Ya gitu. Apalagi kan ketika ada COVID, semua hampir seluruhnya itu kan konsentrasi untuk di situ. Ke COVID, betul. Tempat saya ya, kapasitas pelatihan Balai Latihan Kerja Jatim itu 30.000 setahun. Itu hanya 5.000 aja tahun kemarin. So pertanyaannya, berarti banyak orang yang tidak bisa dilengkapi dengan pelatihan yang cukup untuk up skillingnya. Ini problem. Nah, kemudian kita adalah, selain itu yang sudah kita latih pun penempatannya juga susah. Iya, karena banyak perusahaan juga malah mengurangi begitu. Di 2021 mulai bagus, 2022 bagus, banyak sudah peluang. Tapi pertanyaannya, apakah terinform dengan baik informasi peluang pasar kerja dan yang lain? Beberapa hal. Nah, karena sudah bagus, maka kita bergabung bersama. Nanti Pak Ken ini bagian mensupport hal-hal yang sifatnya soft skill. Saya hard skill. Hard skillnya. Upaya rumah mandirannya gitu. Jadi ada rumahnya. Nah, kami didukung oleh Upaya untuk memperbaiki sistem IT di internal kami. Sistem informasi teknologi di kami, cara daftarnya gampang. Jadi istilah satu tarikan nafas sudah kerja. Baik. Luar biasa. Tapi saya mendapatkan pembenaran dari bapak-bapak sekalian bahwa inilah yang memang lebih banyak dibutuhkan ya. Ada kalangan akademisi, ada teman-teman dari bisnis dan government. ABG itu memang mesti berkolaborasi. Kata suksesnya sekarang kolaborasi dan sinergi. Untuk mengatasi cekak tadi itu loh. Baik bapak-bapak, kita break dulu ke iklan. Nanti kita lanjutkan kembali. Sahabat Mercury kalau mau sharing monggo di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan. Ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96. Mercury FM, informatif, inspiratif. Baik, masih di perbincangan bersama para narasumber menuju SDM Mandiri dan Sejahtera. Dan oleh teman-teman dari kampus Ubaya sudah disiapkan rumah Mandiri dan Sejahtera ya. Kapan-kapan tapi kita bicara soal rumah Mandira. Rumahnya masih sedang dipersiapkan soalnya. Kalau rumahnya sudah ada bisa kita kunjungi, kita ngobrol di sana begitu ya. Tapi hari ini kita akan lanjutkan masih bersama Pak Duken Hendrawanto, Ketua PMSM DPD Jawa Timur. Kemudian juga ada Pak Beni Lianto, Rektor Ubaya, dan Dr. Himawan S. Subagio, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Nah, hari ini kan kita bicara soal SDM Mandiri dan Sejahtera.
Saya mulai dari kalangan pebisnisnya dulu yang menggunakan jasanya. Apa sih tantangan terbesar? Kita kan selalu bicara bahwa SDM Indonesia itu masih kalah, masih tidak kompetitif gitu. Sebenarnya seperti apa sih? Kalau teman-teman PMSM memotret, iya ya SDM kita ini kalah ya, atau enggak loh, sebetulnya SDM kita bagus, cuman, nah gimana Pak Ken? Ya, jadi bicara tentang SDM mandiri dan sejahtera ini memang agak lebar ya, luas ya sekali. Iya. Memang SDM kita ini memang dituntut sekarang ini untuk nambah skill ya, baik yang tadi disampaikan oleh Pak Himawan, ada hard skill dan soft skill, itu memang setiap pekerja ataupun pegawai ataupun siapapun itu mesti harus menambah skill-skill ini. Salah satu hal juga harus menambah kompetensi ya. Ya, kompetensi ini bisa didapatkan dengan dia akan menambah apa yang sesuai dengan passionnya untuk menunjang karirnya. Dan memang kalau dia bisa mendapatkan sesuai dengan passion dan karirnya itu, dan ini akhirnya diterima dengan industri dan dia bisa nyaman untuk di tempat kerjanya, saya yakin istilah pekerja mandiri dan sejahtera ini bisa dia raih gitu loh. Dan tentunya juga terkait dengan hal ini apa yang disampaikan Pak Beni dan Pak Imawan tadi, ada rumah mandira, terus ada pelatihan dan ini yang harus kita harus digiatkan ya. Ya. Dan sebenarnya banyak kalau kita mau cari ya seorang job seeker ataupun siapapun untuk bisa menjadi seorang pekerja yang punya skill yang mampu dan sesuai dengan bidangnya, saya rasa banyak. Dan ini banyak program-program yang sifatnya bebas biaya ataupun gratis. Ya, tapi kan masih banyak keluhan juga dari perusahaan, pencari kerja banyak, tetapi mencari pekerja yang sesuai dengan kualifikasinya agak sulit kadang-kadang. Ya, ini kenapa masih seperti ini? Kita sering kali ya kalau umpamanya cari satu posisi itu. Pelamarnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Tapi mencari satu orang ini kan kadang umpamanya dari itu akhirnya diseleksi lah ketemu 10 orang. Belum tentu loh nanti 10 orang ini klik dengan perusahaan. Ya ini tentunya kan perlu harus ada tambahan-tambahan lagi yang kita harus punya kerjasama. Seperti contohnya kalau kita kerjasama dengan dunia pendidikan atau dinas gitu, itu biasanya mereka juga memberikan calon-calon yang sesuai dengan harapan dari sudah minimal sudah terseleksi, sudah terverifikasi begitu ya. Benar. Karena kalau cuma mengandalkan CV kan kita belum tahu mereka apakah benar yang tulis itu dan sesuai dengan hasil, mungkin dengan psikotes ataupun apa. Kalau memang kita dari kelompok-kelompok luar kan memang kita seringkali belum tahu gitu loh. Tapi kalaupun memang itu dapatnya dari kampus ataupun universitas ataupun dinas yang memang udah membidangi itu, siapa kek gitulah, ini yang luar biasa buat kami di industri atau perusahaan. Oke, ini kan suara hatinya pengguna ini Pak Rektor. Sekarang kita ke muaranya gitu dari hulunya gitu ya. Ubaya sebagai salah satu entitas yang bergelut banyak dan dalam tanda petik bertanggung jawab terhadap kualitas SDM melalui pendidikannya begitu. Bagaimana Pak Rektor melihat kualitas SDM kita? Sudah untuk mencapai mandiri dan sejahtera itu apa yang Ubaya lihat begitu Pak Beni? Silakan. Bahwa tantangan yang dihadapi oleh SDM kita ke depan memang terus berubah dan perubahan itu terjadi sangat cepat. Sehingga bisa jadi apa yang sudah dipelajari nanti setelah lulus bisa tidak sesuai ya, atau sudah berkembang begitu ya. Bisa tidak sesuai. Jadi perubahan sangat cepat. Dulu perubahannya mungkin hitungan tahun, sekarang bisa bulan per bulan sudah berubah situasinya. Nah, oleh karena itu satu hal yang saya kira penting bagi SDM masa akan datang ini, selain tadi hard skill dan soft skillnya, adalah kemampuan dia untuk terus belajar. Belajar tentang hal-hal yang baru. Nah, jadi itulah yang menyebabkan seringkali
SDM dengan kualifikasi yang mereka miliki tidak bisa cocok dengan kebutuhan industri karena di satu sisi kebutuhan industri ini sudah terus berubah, ya kan, sedangkan dia merasa apa yang dia pelajari dan dapatkan di kampus atau dari pelatihan sudah cukup. Padahal harusnya itu terus belajar dan secara berkelanjutan. Oleh karena itu sebenarnya kami menyediakan Rumah Mandira dan Sahabat Mandira ini untuk kepentingan itu, bahwa apa yang kita pelajari sekarang itu belum tentu cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja besok atau kapanpun ketika mereka masuk. Oleh karena itu, ketika mereka sudah lulus dari dunia kampus atau dari pelatihan, itu jangan berhenti, harus terus belajar. Oleh karena itu, sumber-sumber belajar kan sebenarnya banyak tadi disampaikan oleh Pak Ken, bahkan free, free. Nah itu dapat dimanapun. Nah mungkin setiap orang akan sulit mencari kalau itu tidak kita coba strukturkan. Jadi kita pilih sumber-sumber belajar yang benar-benar cocok untuk mereka dan baik gitu. Kemudian bekerja sama dengan Disnaker Trans, kita juga menyediakan jasa untuk membantu mereka sebelum ikut pelatihan dan belajar sesuatu di masa depan. Itu ada baiknya mengetahui minat dan bakat. Minat bakat mereka itu apa? Nah, jadi ini di Rumah Mandira, Sahabat Mandira itu kita siapkan sebelum mereka ikut pelatihan atau mencari pelatihan. Coba cek dulu, kira-kira minat bakatnya itu lebih cocok di bidang apa. Nah, setelah dapat informasi itu, oke, kayaknya saya lebih cocok di bidang marketing misalnya. Oke, kalau gitu saya bagaimana kalau mengembangkan diri ke depan, mencari sumber-sumber belajar yang berkaitan dengan dunia marketing. Mulai masuklah dia, baik itu yang ada di BLK. Kemudian kita di Ubaya juga punya Ubaya Global Academy. Apa itu Pak? Itu kita merancang semacam kampus masa depan Ubaya, di mana kami di dalam Ubaya Global Academy itu ada begitu banyak materi-materi yang dibuat dan bisa dikonsumsi oleh siapapun, dan itu secara free, gratis. Nah, itu kita masukkan ke dalam support system Sahabat Mandira juga dengan pelatihan BLK, dan juga tentu para mentor-mentor dari berbagai belahan dunia yang ingin berbagi keterampilan atau ingin sharing keterampilannya kepada Sahabat Mandira. Nah, itu sehingga ketika kita bergabung di dalam support system ini, kita itu berada dalam suatu lingkungan belajar yang efektif ya. Artinya saya dengan mudah dapat sumber belajar tentang, setelah tahu minat dan bakat saya ingin belajar tentang IT, maka semua sudah tersedia dengan lengkap seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya untuk menjadi SDM yang mandiri itu adalah harus terus belajar. Menjadi kita sebut dengan agile learner. Seorang pembelajar sejati yang benar-benar bisa belajar dengan cepat. Bisa cepat menyesuaikan, kayaknya saya mesti cepat belajar ini. Cara kerja semua sudah berubah. Saya mesti ubah juga, menyesuaikan diri. Itulah kata kunci yang kita sebut sangat penting bagi SDM yang mandiri di masyarakat. Ya, itu sejalan juga dengan motonya Ubaya, long life learning ya. Ya, betul. Tetapi menarik pernyataan dari Pak Rektor bahwa disadari betul oleh dunia pendidikan bahwa jenjang perkuliahan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua hal, Pak Rektor. Betul. Sebagus apapun entitasnya gitu, institusi pendidikannya, makanya perlu berkolaborasi dengan pemerintah yang sebagai fasilitator dan regulator. Sekarang saatnya cerita. Sudah paham tadi dari bagaimana penggunanya, kampus menyiapkannya seperti apa. Nah, pemerintah sebagai fasilitator dan regulator melengkapinya pripun, Pak Himawan? Oke, terima kasih Mas. Jadi kita itu sadar betul bahwa kondisi instrumen pelatihan kita itu juga masih standar-standar. Kemudian kondisi instruktur kita juga masih standar-standar, tapi lumayanlah kalau instruktur gitu bisa di-up. Kemudian dukungan biasanya IT kalau mungkin mikrofon bisa agak diangkat sedikit. Untuk IT itu
kadang-kadang juga kita masih ketinggalan. Gitu. Jadi dengan matching fund ini apa yang diuntungkan dulu dari Disnaker ya. Jadi nanti ada satu sistem yang ketika orang daftar itu secara tidak sadar dia itu diaudit. Ya, personality-nya itu. Dia harus menjawab ini. Nah, itu sistem itu disiapkan oleh kawan-kawan dari Ubaya melalui proses matching fund ini. Kemudian nanti begitu dia berlatih dan yang lain, dia masuk sistem juga peserta ini di Rumah Mandira gitu. Jadi hasil pelatihan kita itu enggak lepas, terus kita guidance gitu, masuk Rumah Mandira. Jadi ketika dia pelatihannya itu kemudian perlu penambahan upskilling, itu kemudian ada di Rumah Mandira informasi-informasi pengembangan teori dan konsep yang sudah didesain oleh Ubaya untuk kemudian menjadi Ubaya Global Academy. Global Academy. Ini yang kemudian. Jadi semua lulusan yang kita hasilkan dari pelatihan itu langsung menjadi bagian dari Ubaya Global Academy, kemudian menjadi bagian dari Rumah Mandira. Jadi ada rumah untuk bernaung mereka. Itu penting. Karena kalau tidak begitu, ya dia tidak challenge gitu. Nah, yang kedua, semua proses kemudian pelatihan masuk ke BNSP itu juga kita hubungkan dengan lembaga sertifikasi yang kemudian melalui teman-teman yang ada di samping kanan Pak Ken dan teman-teman ini. Jadi karena kita harus menyadari itu tadi keterbatasan kita gitu. Kemudian kita juga ditemani oleh dua supporting ini, informasi mengenai lapangan kerja melalui industri-industri yang kerjasama gitu. Nah, jadi di Rumah Mandira itu akan tersedia terus gitu. Kami juga melakukan itu, tapi kan namanya pemerintah kan punya keterbatasan. Kenapa kita tidak membuka diri? Nah, kesediaan kami membuka dirinya, kemudian kita lebih tahu, dunia luar itu lebih besar gitu. Dan kita tahu bahwa tantangan hari ini memang kecepatan ya dan kecepatan. Karena dengan industri 4.0 dengan society 5.0 hari ini itu setiap siapapun kayak birokrat kayak saya nggak boleh gaptek lagi gitu harus ngerti kemudian bagaimana dunia startup, dunia itu menjadi sesuatu yang biasa lah begitu. Jadi kita mendesain, mengaktivitaskan kita untuk semuanya itu bisa terkoneksi. Jadi kami itu. Nah, saya juga tidak hanya soal Rumah Mandira, kami juga membangun rumah yang kemudian kita buat namanya unit layanan disabilitas sekarang ini, Mas. Gitu. Jadi karena saya ingin memenuhi visi Ibu Gubernur. Jadi lapangan kerja yang inklusi. Jadi inklusi itu sama untuk semuanya. Semuanya termasuk teman-teman disabilitas. Sebabnya kemarin itu kami justru membuka job fair juga membuka untuk disabilitas. Nah, ada 8 orang Pak yang sudah langsung bisa kita tempat. 8 orang itu berharga buat kami gitu. Pak Gadis, kalau soal disabilitas saya tertarik ini kan penggunanya Pak Ken dan teman-teman ini. Kalau ataupun disiapkan tetapi sudahkah kemudian Disnaker Trans itu kemudian menjalin komunikasi bahwa disabilitas juga harus Sudah ya. Jadi kami sudah merekam perusahaan mana saja yang siap, perusahaan mana saja yang kemudian sudah membuka diri, dan ada beberapa perusahaan yang memang secara terbuka itu membuka CSR untuk disabilitas, gitu ya. Sehingga kami membuat rumah informasi juga khusus untuk disabilitas Disnaker. Aksesnya, kamar mandinya, parkirnya semua sudah kita siapkan. Aware dengan kawan disabilitas. Sampai di sini berarti sebagai fasilitator dan regulator Disnaker sudah menjalankan tugasnya dengan baik begitu ya. Mungkin kalau belum sempat pensiun nanti bisa kita usung jadi mungkin Jatim 1 atau cocok aku. Cocok ya Pak ya. 14. Balik kampus. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Ya, ini Pak Sumarwito. Pak. Enggak kok apa ya dia ini. Agak turunkan sedikit ya. Ya. Halo? Ya. Pak Sumarwito setel radio. Ya, sudah matikan. Oke, baik. Monggo silakan. Pak, saya tanya ke Pak
Pak Rektor Ubaya ya. Iya. Ini keponakan mantu saya itu lulusan Ubaya apoteker S2. Dulunya kalau saya nggak keliru dia S1-nya di UNER. Terus sudah lulus dia sudah diterima. Sekarang sudah kerja di rumah sakit yang banyak rumah sakit di Surabaya itu. Yang saya tanyakan hasilnya. Agak turunkan sedikit saja. Punya Pak Sumarwito. Ya, oke Pak. Ya, yang saya tanyakan keponakan saya itu kalau dibandingkan dengan S2 apa lulusan luar negeri itu gimana anunya apa kepinterannya atau apanya kan dia kan sekarang kerjanya cuma di membawai apoteker di apotek ya di rumah sakit itu ya itu lantas juga untuk Pak Disnaker ya itu kalau apa itu ada titipan ponakane atau apa daftar yang perusahaan ini kok SDM-nya itu kurang Mas Ian itu kira-kira sungkan apa enggak ya? Oh ya baik. Itu jadi baik. Kan ada hal gitu, mosok kocok dhewe gak iso kan. Ya oke. Nah, jadi kan kita itu kan lah kadang-kadang kita ada juga itu hasil tenaga kerja kita dibandingkan dengan umpamanya tenaga kalau kita ambil tenaga asing 1 jam itu bisa 100 menghasilkan bahan pokoknya hasilnya itu 100 tapi kalau tenaga kita itu sedikit sekali senengane unjuk rasa ini kan repot unjuk rasa tok jaluk gaji gede tapi kerjanya gak ono. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Ini Pak Sumarwito ini sahabatnya Prof Bibi, makanya selalu nanya soal Ubaya begitu ya. Tapi terima kasih Bapak-bapak, ditahan dulu jawabannya, kita break dulu untuk ke iklan. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan. 96 FM Merkuri Surabaya. Informatif, inspiratif. Oke, baik. Berbicara dengan tokoh-tokoh luar biasa ini membuat saya jadi diingatkan oleh waktu yang tidak terlalu panjang lagi. Sayang waktu kita 1 jam kayaknya nggak cukup, tapi mungkin next kita bisa atur kembali. Tapi silakan tadi Pak Sumarwito, saya ke Pak Dr. Benny, Pak Rektor menanyakan soal secara umum saja itu adalah bagaimana sih kualitas lulusan kita dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri kan gitu ya kira-kira. Baik. Silakan Pak Benny. Baik, Pak terima Rektor. kasih Pak Sumarwito atas pertanyaannya. Ya pertama saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya memilih Ubaya untuk proses pendidikan khususnya di Fakultas Farmasi. Farmasi, betul. Nah, kebijakan di Universitas Surabaya setiap program studi baik S1, S2 maupun S3 itu harus terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional atau sekarang ada lembaga akreditasi mandiri. Ya. Selain itu, kami juga menuntut semua program studi harus terakreditasi secara internasional, akreditasi internasional, untuk menjaga agar standar lulusan kita tidak kalah dengan lulusan dari luar negeri. Ya. Nah, khusus ponaan Pak Sumarwito tadi yang lulusan dari UNER memilih S2 di Fakultas Farmasi, yaitu Magister Farmasi. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, sebagai informasi bahwa semua prodi program studi di Fakultas Farmasi ini sudah terakreditasi unggul, unggul dari lembaga akreditasi mandiri. Ya. Nah, unggul itu berarti akreditasi paling tinggi untuk nasional. Kemudian tidak cukup sampai situ, sekarang Fakultas Farmasi Ubaya itu telah terakreditasi secara internasional dari Accreditation Council of Pharmacy Education Amerika. Hanya sedikit Fakultas Farmasi Indonesia yang sudah terakreditasi internasional dari lembaga ACPE ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sangat yakin kami dengan sangat percaya diri bahwa lulusan Fakultas Farmasi Universitas Surabaya khususnya dan Ubaya secara umum itu siap bersaing dengan lulusan dari luar negeri. Ya. Enggak kaleng-kaleng ya Pak. Enggak kaleng-kaleng. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Rektor. Kemudian ke Pak Himawan, kalau masih ada fenomena titipan-titipan, baik, saya kira
ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi di zaman seperti ini saya kira harus malulah kita kalau orang tidak punya kompetensi dititipkan itu ya. Jadi apalagi Kadisnaker gitu ya, lalu nitipkan di perusahaan dan yang lain. Kalau toh pun nitipkan itu biasanya silahkan diproses berdasarkan sarana dan keadaan yang ada di perusahaan itu. Ya namanya teman banyak, biasanya banyak datang, sih aku titip putraku golekno kerjaan. Ya wes, tak share ke Pak Ken biasanya. Ini ada orangnya. Ke Pak Jun, itu teman-teman HRD, tapi dengan kualifikasi yang ada di mereka. Kalau ataupun tidak diterima, saya beritahu loh, anakmu kurang kompetensi nih Mas. Harus kan begitu. Tapi kan nggak mungkin selevel saya lantas nggak nolak begitu saja. Sawangan nih, cek sumbungi Imawan nih. Tapi tetap saya salurkan. Tapi ada ini saya datanya juga ada. Ketika tidak memenuhi kualifikasi ya ditompo. Ya, itu. Nah, biasanya saya tawari, ini tak latih dhisik, Mas. Di tempat saya. Kemudian nanti tak sertifikasi BNSP gitu. Jadi ya kita ini kan ya sakelekan jika nggak elok gitu. Tetapi terlalu juga menggunakan kewenangan untuk mengintervensi positioning gitu juga nggak boleh lah gitu, ya. Jadi yang luas aja gitu. Ya, baik. Masih putrane Mas Aldi ya oleh aku. Siap, Pak, siap. Tapi ya tetap sama perlakuan saya. Iya, enggak siapapun boleh. Banyak gitu. Gak saya kira boleh. itu fairness lah. Iya. Malah Pak Rektor itu juga sudah ini. Pak Him nanti kalau Pak kalau ada nanti saya tapi diuji Pak kompetensi baseline-nya harus masuk. Iyalah, ya. Kalau enggak nanti sampai kapan kita memutus mata rantai itu betul. Ya, karena kita nggak mau SDM yang kaleng-kaleng. Pak Rektor akan meninggalkan kita dalam waktu 5 menit, tapi tolong dijawab dulu. Ini ada Mbak Mira atau Ibu Mira, bagaimana bisa mengakses menjadi sahabat Mandira? Ya, jadi tanggal 24 September itu kita baru soft launching. Nah, nanti setelah itu kita akan terus mengembangkan support system ini. Kemudian nanti kita kalau memang sudah jadi, karena targetnya itu sekitar November harus sudah di launching. Kami akan mempromosikan dan menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk nanti juga lewat Mercury, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan support sistem Sahabat Mandira ini, dan bergabung menjadi sahabat di platform Sahabat Mandira dengan tagline banyak sahabat banyak peluang. Banyak sahabat banyak peluang. Pak Rektor tidak bermaksud mengusir, monggo silakan kalau harus menyesuaikan waktu karena ada kegiatan di kampus juga. Ini saat yang pas, monggo silakan. Saya tak lanjutkan dengan dua narasumber ini sampai kira-kira 10 menit ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aldi. Kapan-kapan kita ngobrol kembali. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Selamat jalan, sukses untuk Ubaya. Sukses baik Pak Penny dan Ubaya. Baik. Pak Ken, kita balik ke acara tanggal 24 ya. Menarik ini ya. Ternyata ada soft launchingnya Sahabat Mandira, Rumah Mandira juga begitu ya. Dan apa sih nanti kalau kita berangkat dari flyernya ini kan nanti kita akan membahas atau acara hari Sabtu itu akan membahas tentang ini reinvent perubahan gitu ya. Apa sih yang nanti akan dibahas Pak Budi akan cerita soal apa ini? Ya banyak hal tentang dunia sumber daya manusia ini yang wajib diketahui tentang banyak perubahan ya. Kita tahu bahwa dulu kalau mamanya melamar gitu orang kan biasanya tunggu media hari Sabtu gitu. Ya. Sekarang udah gak musim itu. Musimnya sih sekarang udah di dunia sosial. Yang disampaikan Pak Himawan tadi bahwa seseorang itu harus tahu tentang tidak gaptek atau tahu tentang dunia IT. Ya ini yang sangat-sangat diperlukan. Karena kedepannya semuanya udah berbasic IT ya, Pak Aldi ya. Contoh aja sekarang absensi udah berbasis IT. Seseorang mamanya based on dari Surabaya, tapi dia tugas di Jakarta atau Papua bisa kok klik langsung dengan by sistem di pakai Android atau handphone ini untuk di absensi. Ya. Belum lagi sarana umpamanya kalau orang sakit gitu aja karyawan sakit
itu juga bisa memanfaatkan IT ini, yang ada banyak perusahaan yang udah membuat platform ya terkait dengan sistem pemberitahuan sakit dan sebagainya lewat IT, kemudian harus dirujuk ke dokter setempat dan sebagainya. Ini yang membuat dunia ini banyak kemajuan yang sifatnya memang sangat dahsyat sekali. Dan bekerja pun juga nggak harus di satu tempat, ada sekarang pekerjaan anywhere ya, di mana-mana juga atau work from home itu ada sampai sekarang juga, masih industri yang sampai sekarang masih mempekerjakan pekerja di rumah pun masih banyak yang berjalan juga. Iya. Saya lupa menanyakan apa komentar Pak Ken baik secara pribadi ataupun juga mewakili PMSM terkait dengan eksistensi Sahabat Mandira dan Rumah Mandira. Iya, ini sebuah hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Untas Surabaya Ubaya dengan Sahabat Mandiranya, karena itu kan tadi yang disampaikan ada wadah untuk membuat semuanya jadi lebih mudah mestinya. Ya, wadah itu kan ada tempat yang di situ udah ada semuanya yang mempermudah gitu ya. Tentunya dengan banyak platform yang nantinya akan di launching oleh pihak Ubaya yang untuk mempermudah baik itu pencari kerja ataupun calon pekerjanya juga yang nanti memang di wadah itu semuanya bisa terwadahi dan bisa menjadikan semuanya lancar. Gitu. Artinya teman-teman di PMSM sebagai perusahaan cukup merespon positif ya, karena itu memudahkan teman-teman besar ya. Kita contohnya aja kalau umpamanya kita cari kerja, ada di beberapa institusi ataupun universitas, salah satu juga Ubaya ini kan udah ada linknya, ada webnya, di situ udah ada terdaftar calon pekerjanya yang qualified dan sebagainya. Ini kan sangat memudahkan juga kita mencari resource untuk sumber daya manusia yang baik di industri atau perusahaan yang kita akan jalani bersama. Begitu ya. Oke, baik Pak Ken, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Jafar untuk bekerja ke luar negeri. Ke Pak Himawan ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir, setelah itu closing statement. Saya tahu Pak Himawan juga sudah mulai melihat jam, ada kegiatan yang lain juga. Ya, karena beliau sibuk kayak penyiar ya, santai-santai gitu. Apa yang harus dipersiapkan kata Pak Jafar? Dan untuk masyarakat awam pasti ujung-ujungnya uang. Nah, mohon penjelasan untuk ini. Pak Jafar, terima kasih. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah membuat Undang-Undang Nomor 18 2016 yang memandatkan agar para calon pekerja ke luar negeri itu pendidikannya itu disupport oleh pemerintah. Tapi sampai hari ini pun pemerintah itu belum dapat mewujudkan itu. Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Oke. Nah begini, kalau Bapak ada yang mau pergi ke luar negeri, butuh pendidikan, monggo datang ke Disnaker, nanti kita tunjukkan lembaga mana yang kapabel untuk melatih. Kami sudah bersama Aspataki itu untuk kemudian Aspataki membuat keputusan bersama. Aspataki itu apa Pak? Asosiasi Tenaga Kerja ke luar negeri. Kayak PJTKI gitu ya? P3MI, organisasinya P3MI namanya P3MI, Pak. Bukan PJTKI. Itu untuk membuat keputusan bersama berapa sebenarnya beban yang harus ditanggung oleh calon tenaga kerja, misalnya ke Hong Kong berapa, ke Taiwan berapa, dan harus terlapor ke Disnaker. Resmi itu ya Pak? Resmi. Nanti kami akan tunjukkan lembaga mana yang resmi, yang kemudian bisa membantu penempatan ke luar negeri. Dan sekarang ini yang penting penempatan ke luar negeri itu kalau bisa kami mohon juga supaya illegal worker, pekerja-pekerja yang sah gitu, sehingga kontraknya nanti kalau Bapak ada tetangga dan yang lain monggo, kalau mau melakukan fasilitas itu kami punya fasilitas namanya itu layanan terpadu satu atap ya. Itu di Bendul Merisi, seberangnya RSAL itu ada kantor dulu Transmigrasi, mungkin orang mengenal itu, ada namanya itu unit pelayanan tenaga kerja
ke luar negeri. UPT kami. Nah, di situ saya beritahu untuk para pekerja migran yang mau ke luar negeri, pelayanan paspornya zero cost. Oke. Jadi nanti kalau ada petugas saya di situ mungut dalam pelayanan paspor ke situs, telepon aja ke Mercury. Enggak apa-apa, biar jadi pengetahuan publik gitu ya. Supaya nanti kita bisa nindak catat namanya. Karena memang kita sudah zero cost gitu. Nah, jadi mohon maaf barangkali hal seperti ini belum banyak yang tahu gitu. Tapi terima kasih hari ini ada pertanyaan. Terima kasih Mercury, saya juga bisa menyampaikan ini kepada publik. Jadi ada layanan zero cost untuk pengurusan paspor ke luar negeri bagi pekerja migran Indonesia yang disediakan oleh Disnaker Provinsi yang tempatnya itu di Bendul Merisi. Seberangnya pasar beras. Nah, tahu kan? Tahu. Pasar beras kantornya besar, tahu saya kantornya di situ. Monggo. Jadi kalau sampai ada yang ditarik, lapor aja ke Radio Mercury. Saya namanya catat, langsung kita berhentikan. Baik, siap. Gitu, ini menjadi closing statement. Dan silakan ditutup dengan statement. Jadi sekali lagi saya kira obrolan hari ini mungkin baru awal. Nanti saya kira setelah nanti launching bagaimana rumah mandiri bekerja sama antara komponen profesional, komponen perguruan tinggi, birokrasi ini, saya kira kita perlu ketemu lagi di sini untuk memperluas informasi ini kepada para pencari kerja khususnya di Jawa Timur, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi warga Jawa Timur, khususnya angkatan kerja kelompok-kelompok milenial. Matur nuwun Mas Adi. Baik, matur nuwun Pak Kadis, Pak Himawan, dan mudah-mudahan nanti setelah sahabat Mandira, rumah Mandiranya ada, kita nggak cuma ABG saja, tapi bisa menjadi pentahelix ya. Ada kami dari media, teman-teman dari komunitas juga yang nanti akan support. Tapi sebagai closing statement, Ketua PMSM Jawa Timur, silakan disampaikan undangan untuk event yang hari Sabtu, Pak Ken. Baik, terima kasih Mas Aldi. Kita akan adakan acara Meet and Talk ya, pada hari Sabtu tanggal 24 bagi siapapun pemerhati sumber daya manusia yang masih berkeinginan untuk join di acara tersebut. Itu free juga tanpa biaya kita kenakan, dan ada aplikasi yang memang bisa pendaftaran secara online ya, karena tempat terbatas, jadi kita harus isi dengan aplikasi melalui Google Doc yang untuk pendaftarannya. Dan semuanya adalah untuk kemajuan sumber daya manusia di Indonesia atau khususnya Jawa Timur. Ya. Oke, baik Pak Ken. Terima kasih banyak, dan silakan kalau Anda ingin mendaftar untuk ikutan, Anda bisa menghubungi Mercury. Nanti kita bisa share itu ya. Link untuk pendaftarannya itu yang sudah dikirim oleh teman-teman MSI kepada kami juga. Sekali lagi matur nuwun Pak Dr. Himawan S. Subagio, SHMH, Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Pak Himawan, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti saya akan mengundang Bapak untuk ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang lain dari Disnaker Trans. Dan Pak Rektor sudah meninggalkan kita. Terima kasih juga untuk Pak Rektor Ubaya, Dr. Insinyur Beni Lianto MMBAT, dan juga sahabat baiknya saya Pak Duken Hendrawanto, Ketua PMSM DPD Jawa Timur. Matur nuwun sudah hadir. Sukses untuk acaranya hari Sabtu. Siap, terima kasih. Saya akan hadir mencoba untuk paling tidak tahu, dan kita melakukan liputan juga nanti. Siap. Baik, terima kasih. Dan sahabat Mercury, itu perbincangan saya dengan para narasumber hebat kita di Dialog Solusi SDM. Terima kasih sekali lagi ke teman-teman MSI yang sudah memfasilitasi untuk pertemuan atau talk show kita pagi hari ini. Saya Aldi mohon pamit, kita ketemu dalam perbincangan dengan topik yang berbeda selanjutnya. Sampai jumpa.